Halo teman-teman semua, kali ini saya Severino Bimo bersama rekan saya Ilham Ramadan akan mempresentasikan mengenai rancangan pembelajaran matematika untuk anak berkebutuhan khusus, terutama anak autis. Rancangan pembelajaran ini kami khususkan untuk tingkat pendidikan SMP pada pelajaran matematika. Lalu materinya juga kami spesifikkan sebagai materi sistem persamaan linear dua variabel. Lalu dengan alokasi waktu 5 dikali 45 menit dan jumlah pertemuannya kami rencanakan sebanyak 3 pertemuan. Selanjutnya ada tujuan. Sekiranya ada 4 tujuan dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang dideskripsikan sebagai memahami konsep matematika, yaitu mendeskripsikan bagaimana keterkaitan antar konsep matematika dan penerapan konsep atau logaritma secara efisien, fleksibel, dan tepat dalam memecahkan masalah. Yang kedua, menalar pola sifat dari matematika, yaitu mengembangkan atau manipulasi matematika dalam menyusun argumen, merumuskan bukti, atau mendeskripsikan argumen dan pernyataan matematika. Selanjutnya, yang ketiga, memecahkan masalah matematika yang meliputi kemampuan memahami masalah, menyusun model penyelesaian matematika, menyelesaikan model matematika, dan memberi solusi. Lalu yang keempat, selanjutnya adalah mengkomunikasikan argumen atau gagasan dengan diagram, tabel, simbol, atau media lainnya agar dapat memperjelas keadaan. Problematika pada anak yang mengalami autisme adalah anak autisme ini kesulitan dalam mencerna materi pembelajaran. Salah satu pelajaran yang sulit adalah matematika. Menurut Pamuji 2014, cara belajar anak autis memerlukan cara belajar khusus. Oleh karena itu, perlu adanya cara belajar yang dapat menunjang perkembangan anak autis. Salah satu pembelajarannya adalah pembelajaran melalui media gambar visual. Selain itu, Aini dan Tresnawati tahun 2019 berpendapat bahwa pembelajaran yang dilakukan juga harus interaktif supaya memudahkan anak autis untuk mengerti materi yang diajarkan. Pada kenyataan di lapangan, anak autis tidak hanya bisa belajar di SLB, tetapi anak autis juga bisa belajar di sekolah inklusif. Ulfa dan Amalia tahun 2020 berpendapat bahwa ABK yang mengalami autisme belum mendapat perhatian yang lebih di sekolah, sehingga anak autis kesulitan untuk memahami pembelajaran, khususnya dalam pelajaran matematika. Berdasarkan hal tersebut, rancangan ini juga dibuat untuk menunjang anak autis yang berpendidikan di sekolah inklusif. Harapannya anak autis bisa mendapat pembelajaran yang sama dengan anak-anak lainnya. Dalam rancangan ini terdapat kompetensi inti. Kompetensi ini terbagi dari 4, yaitu kompetensi inti 1, siswa dapat menghargai ajaran agama yang dianut. Kompetensi inti 2, siswa dapat berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, peduli, sopan, dan santun, serta toleransi. Kompetensi inti 3, siswa dapat memahami, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian di masyarakat. Kompetensi inti 4, siswa dapat memiliki kemampuan dalam pengolahan, penalaran, dan penyajian dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri, kreatif, dan komunikatif dalam penerapan materi teori dan praktik di sekolah. Lalu terdapat kompetensi dasar dan indikator. Dapat dilihat bahwa kompetensi dasar ini terbagi menjadi 4 dan disusun dan diturunkan menjadi beberapa indikator. Nah, ini adalah contoh dari kompetensi dasar dan indikator yang telah kami buat. Kegiatan pembelajaran ini tentunya terdapat media, di mana di sini terdapat 2 media, yaitu
pembelajaran dilakukan secara langsung oleh guru di ruangan yang interaktif. Yang kedua adalah menggunakan media interaktif secara visual seperti gambar dan simbol. Selain itu, terdapat alat-alat juga yang dibutuhkan, yaitu meja dan kursi, papan tulis, gambar dan simbol, proyektor. Selain itu, terdapat sumber belajar juga. Sumber belajar ini kami ambil dari dua sumber, yaitu buku cetak LKS Pembelajaran dan sumber internet. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Kami merancang materi pembelajaran ini sebanyak 3 hari, di mana hari pertama dan hari kedua dilakukan selama 90 menit dan hari ketiga 45 menit. Lalu di hari pertama terdapat 2 materi, yaitu pengenalan sistem persamaan 2 variabel. Materi kedua adalah penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan grafik. Selanjutnya adalah hari kedua. Terdapat 2 materi, yaitu materi 3, penyelesaian sistem persamaan 2 variabel dengan metode substitusi. Materi keempat adalah penyelesaian sistem persamaan 2 variabel dengan eliminasi. Yang terakhir adalah hari ketiga, di mana materi ini merupakan materi puncak, penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel khusus, di mana ini juga nanti ada kombinasi-kombinasi yang diajarkan. Analisis pemilihan kegiatan belajar. Yang pertama, pembelajaran tatap muka dilakukan secara langsung, mengingat COVID-19 ini sudah mengalami angka penurunan. Lalu tujuannya adalah pembelajaran tatap muka ini supaya anak berkebutuhan khusus dapat lebih mengerti pembelajaran matematika yang diajarkan. Selain itu, guru juga bisa melakukan pengawasan terhadap anak berkebutuhan khusus. Lalu yang kedua, setiap pembelajaran yang dilakukan disesuaikan dengan menggunakan metode pembelajaran interaktif seperti visual, gambar, dan simbol. Tujuannya supaya bukan hanya untuk anak siswa biasa saja, tetapi siswa berkebutuhan khusus seperti anak autis bisa mengerti pembelajaran matematika yang diberikan. Selain itu, yang ketiga adalah pemberian sesi tanya jawab dan sesi feedback pada setiap akhir sesi pembelajaran. Tujuannya untuk mengecek pemahaman materi dan juga supaya anak autis juga lebih mengenai pembelajaran matematika yang diajarkan. Selanjutnya adalah penilaian asesmen kelas yang meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai output pendidikan. Penilaian sikap bertujuan guna mengetahui pencapaian atau perkembangan sikap peserta didik dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku peserta didik sesuai butir-butir nilai sikap KI1 dan KI2. Dalam penilaian sikap terdapat 2 skema di dalamnya, ada utama dan penunjang. Penilaian sikap utama merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru mata pelajaran, wali kelas, dan juga guru BK selama 1 semester melalui observasi. Untuk penilaian penunjang, penilaian diri dan antar teman dapat dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik yang penilaian tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu data validasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Dalam penilaian sikap pembelajaran ini, menggunakan metode observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester yang dilaksanakan selama proses pembelajaran. Penerapan teknik observasi dapat dilakukan menggunakan lembar observasi yang memudahkan pendidik dalam membuat laporan hasil pengamatan terhadap perilaku peserta didik yang berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial. Pada pembelajaran kali ini, lembar observasi yang digunakan adalah lembar observasi terbuka.
yang mana lembar observasi tidak memfokuskan pendidik untuk mengobservasi pada target perilaku tertentu sehingga tidak menggunakan instrumen baku tetapi hanya rambu-rambu observasi. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Menurut Lorin Anderson dan David Krathwohl, dalam paduan penilaian oleh pendidik tahun 2016, ranah pengetahuan merupakan kombinasi dari dimensi pengetahuan yang diklasifikasikan menjadi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Proses kognitif terbagi ke dalam beberapa dimensi yang tersusun secara hierarkis, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan mengkreasi. Berikut merupakan teknik penilaian pengetahuan. Ada tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tulis. Dalam memberikan tes tulis, guru mata pelajaran harus memeriksa kompetensi dasar dan indikatornya, menetapkan tujuan penilaian, menyusun kisi-kisi, menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal, dan menyusun pedoman penilaian. Tes tulis pada mata pelajaran ini berupa pilihan ganda. Soal tes tulis dapat diakses melalui link berikut. Untuk penilaian, karena pada tes tulis ini dilakukan dalam bentuk pilihan ganda, cara untuk menghitung skor adalah dengan cara membagi jumlah soal yang benar dengan jumlah seluruh soal, lalu dikalikan 100 untuk nilai sempurna. Berikut merupakan contoh tes tulis dalam rancangan pembelajaran kali ini. Selanjutnya merupakan tes lisan. Tes lisan dilakukan pada saat jam pembelajaran dengan cara guru memberikan pertanyaan secara lisan dan langsung kepada peserta didik dan peserta didik menjawab secara lisan langsung menggunakan media yang tersedia seperti papan tulis. Tes lisan yang digunakan oleh guru bersifat kondisional sehingga tidak ada penilaian khusus yang diberikan dari tes lisan ini. Selanjutnya penugasan. Penugasan dilakukan oleh masing-masing peserta didik di mana guru memberikan soal untuk dikerjakan di rumah. Bentuk soal yang diberikan oleh guru adalah soal sistem persamaan dua variabel khusus. Lalu ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah dilakukan. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Pada pembelajaran ini, teknik penilaian keterampilan yang digunakan adalah penilaian praktik. Penilaian praktik. Penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu kegiatan dengan tuntutan kompetensi. Dengan demikian, aspek atau bidang yang dinilai dalam penilaian praktik adalah kualitas proses mengerjakan atau menjalankan tugas. Penilaian praktik yang dilakukan di pembelajaran ini adalah dengan cara guru menginstruksikan peserta didik untuk menggambar grafik dari penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kualitas peserta didik dalam proses menggambar grafik dari SPLDV. Selanjutnya ada contoh instrumen penilaian praktik, mulai dari alat dan bahan, aspek yang dinilai, indikator, serta rubrik penilaian pada saat pelaksanaan praktik tersebut. Sekian dari kelompok kami, bila ada salahnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.